Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Sepanjang hari kita boleh merasakan bahwa pertolongan Tuhan sangat-sangat luar biasa. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mau katakan kepada Tuhan bahwa Engkau punya segalanya. Kami rindu untuk berada terus dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-Mu setiap hari. Kami boleh bersyukur atas segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Aku ingin tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau tetap berada di dalam hadirat-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Ketika kami diam di kaki-Mu, ketika kami diam di dalam hadirat-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami Tuhan kemampuan untuk kami bisa melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Bantu kami Tuhan setiap hari. Berikan kami kekuatan, kesehatan, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami ini dengan penuh percaya dan tidak bimbang, sebab sinar kemuliaan-Mu Bapa selalu menaungi kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Dan kita boleh melewati ya, ternyata ini sudah di bulan November dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Bagaimana saudara? Ya, saat
kita mau mengakhiri tahun 2022? Apakah iman kita masih tetap sama atau kita mau bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan? Pastinya kita semua ingin iman kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Karena orang yang mau bertumbuh, beriman di dalam Tuhan tidak akan kehilangan harapan ya. Karena orang yang bertumbuh itu berarti orang yang mau beriman, itu berarti dia percaya dan tidak ada yang pastinya tidak akan kehilangan harapan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan ya, karena hari-hari ini saya tahu bahwa saudara sedang diperhadapkan dengan hari-hari yang membawa kebimbangan ya, kemustahilan, ketidakpercayaan ya. Padahal Tuhan bilang bahwa percaya saja ya, percaya saja. Bahkan firman Tuhan juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mudah diucapkan, tetapi kadang kita sulit untuk mempraktekkan ya, kita sulit untuk menghidupi firman itu. Nah, maka hari ini kita mau mendengarkan bersama-sama bahwa kenapa sih kita harus percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh bimbang ya. Kita mau baca bersama-sama dalam firman Tuhan 1 Yohanes 14 ayat 1 yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Bahkan di Yohanes 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dan di Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan yang terakhir, Yeremia 17 ayat 7-8 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat menguatkan bahwa janganlah gelisah hatimu. Banyak dari kita hatinya gelisah, banyak pikiran. Saya bertemu dengan seorang teman ya, kita sama-sama dalam pelayanan juga ya. Jangan salah saudara, orang yang hidup melayani Tuhan juga punya kebimbangan ya, kekhawatiran ya, sampai dipikir sampai sakit ya, berat badannya turun ya saudara. Dan di sini semua orang itu punya kegelisahan ya, punya kekhawatiran ya. Tetapi ya itu tadi ujian dari orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan adalah menghidupi apa yang disampaikan, apa yang difirmankan Tuhan ya. Memang kita hidup di dunia pasti tidak akan terlepas yang namanya kekhawatiran, kebimbangan. Tapi Tuhan mau saya dan saudara untuk jangan gelisah. Firman Tuhan sendiri yang berkata, jangan gelisah hatimu, tetapi kita harus percaya kepada Allah ya. Percayalah juga kepadaku. Kudus ada Tuhan. Kita mempercayai Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata supaya kita jangan gelisah. Apapun yang sedang kita alami, mungkin anak kita sedang kuliah di luar kota, atau mungkin kita sedang tidak bersama dengan pasangan kita karena suatu pekerjaan, atau mungkin kita mengalami
pergumulan dalam sakit, penyakit, dalam ekonomi, saudara. Memang tidak mudah ya, saya mengalami itu ketika saya berserah kepada Tuhan. Saya belajar mulai dari nol kepada Tuhan ya, dimana yang tadinya saya terbiasa ya berkelimpahan harta, ya punya uang yang banyak ya. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan saya untuk melepaskan hal-hal duniawi ini, saudara, tidak mudah, saudara. Penuh tekanan batin ya, batin tertekan, kebutuhan banyak ya saudara, keinginan juga banyak saudara. Tetapi saya menghidupi firman Tuhan ketika saya berserah kepada Tuhan bahwa saya melayani Tuhan. Kalau hidup saya melayani Tuhan, saya pasti percaya bahwa saya akan dijamin saudara ya. Siapa yang menjamin? Tuhan. Tidak, manusia tidak bisa menjamin, tetapi Tuhan Yesus yang menjamin saya saudara. Bukan berarti hidup saya juga mulus saudara ya. Ketika Tuhan berkata bahwa saya akan menjamin hidupmu ya. Tetapi dalam jaminannya ada ujian, ada tantangan, ada rintangan saudara. Tidak mudah orang yang memutuskan untuk hidup kepada Tuhan, hidup bergantung, hidup percaya, itu tidak mudah saudara ya. Untuk itu kalau orang melihat saya ya bersama suami, kami bekerja melayani Tuhan hanya dari rumah. Siapa yang menghidupi kami? Siapa yang memenuhi kebutuhan kami? Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan kami. Kalau dihitung-hitung saudara, uang kami tidak cukup ya untuk bisa kami memberi kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Tidak bisa dihitung, kalau dihitung itu tidak cukup saudara. Tetapi saya punya Allah yang dahsyat, yang memberikan itu melebihi kekuatan ya, melebihi apa yang kita pikirkan saudara ya. Dan memang benar Tuhan kasih ketika kami memutuskan bahwa kami melayani Tuhan sambil kita juga punya ada bisnis ya. Tapi kita percaya ya, jadi bisnis kami ini bukan untuk gaya hidup kami, tetapi memang misi visi kami adalah untuk membantu banyak orang. Ketika saya punya diberkati sama Tuhan lewat bisnis ini, saya selalu minta kepada Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan supaya saya bisa mampu menjalani hari-hari ini, dan saya bisa bekerja supaya saya bisa membantu banyak orang lebih banyak lagi ya. Ya walaupun kami baru membantu, baru bisa dihitungi jari, tetapi itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada kami, bahwa kami boleh setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan kasih kita perkara yang besar saudara. Ketika kami bergumul ya, saya tuh hanya bisa bergumul, berdoa ya, masuk dalam kamar ketika ya kebutuhan yang banyak, ketika harus kebutuhan harus banyak yang keluar saudara. Saya hanya bisa berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Di dalam hati saya hanya berdoa minta Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya hikmat apa yang harus saya lakukan. Saya tidak mau lagi mencari dunia ya. Kalau dunia pikir udah utang aja gitu ya, untuk bayar-bayar kebutuhan dengan hutang ya. Saya tidak mau, saya tipe orang yang kekeh bahwa saya harus percaya kepada Tuhan. Saya harus berusaha tanpa hutang ya, bukan usaha utang-hutang ke sana kemari, tetapi saya harus berusaha untuk bisa memenuhi ya. Bagaimana usaha saya? Kalau saya sudah usaha secara duniawi, kita sudah usaha bekerja semaksimal mungkin, tetapi kita belum melihat hasil, berdoalah, masuk dalam kamarmu, berdoa, minta kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan ya. Itu yang saya lakukan dalam hati saya berdoa ya. Tuhanlah yang tempat mengeluh ya, Tuhanlah yang mengerti, yang bisa menjawab, memberikan kekuatan ya. Karena kadang pasangan gak bisa kasih kita kekuatan ya, justru malah sama-sama mikir ya, sama-sama pusing juga. Tetapi kalau kita lari ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan dikasih kekuatan ya. Untuk itu ketika
kita mau berjalan bersama Tuhan, jangan bimbang. Orang yang bimbang itu sama saja dia tidak meyakini adanya Tuhan, dan dia sudah berdosa. Ya, untuk itu apapun yang kita alami saat ini, saudara, saya pun juga mengalami, ya. Dan sampai sekarang pun saya belajar untuk tidak bimbang, tetapi mengimani, berusaha, ya, berusaha semaksimal melakukan yang terbaik. Terlebih dari itu berserah kepada Tuhan. Setiap kali ingin melakukan, berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat, supaya Tuhan kasih kita kekuatan, supaya kita bisa melewati hari-hari kita bersama Tuhan. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan beranjak, ya. Dunia mau bilang apa, musibah yang terjadi, yang semakin menjadi, yang tidak pernah berhenti, ya, yang dimana COVID yang tidak akan terselesaikan, ya. Tetapi di sini Tuhan berkata bahwa perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Di sini saya pegang janji Tuhan yang memberikan damai kepada hidup saya. Dan Tuhan berkata, apapun yang kita hadapi, ya, seperti di Yesaya 4:32, menyeberangi melalui air, ya, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai sungai-sungai lewat api, ya. Bukan berarti kita mencoba kita lewat api, tidak. Api di sini berkata bahwa sesulit apapun hidupmu, terhimpit apapun hidupmu, Tuhan berkata, kalau Tuhan yang menyertai, tidak akan dibiarkan anak-anaknya jatuh, tidak dibiarkan kita terluka, tidak akan kita dibuatnya menderita selamanya, tetapi ada kekuatan karena penyertaan Tuhan. Tetapi terlebih dari itu, jika ada penyertaan Tuhan, Tuhan mau hati kita ini teguh, ya. Karena orang yang memiliki hatinya teguh akan Tuhan jaga dengan damai sejahtera. Tuhan kasih damai sejahtera kepadamu lah ia percaya. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Saudara, masih mau mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan? Mengandalkan diri sendiri, stres yang akan kita terima. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, yang ada kita akan diberkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini menguatkan saya dan saudara untuk tidak boleh bimbang lagi. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau berkata bahwa Tuhan, Engkau pegang kendali hidup kami. Kalau Engkau pegang kendali hidup kami, apapun rintangan, ya, persoalan, himpitan, kesulitan, kita akan dikasih kekuatan, kesehatan untuk bisa melewatinya. Untuk itu minta kepada Tuhan kasih kekuatan, ya. Karena hidup ini kita tidak akan bisa menghindari yang namanya masalah. Pasti masalah itu akan ada terus, datang terus. Tetapi dalam dunia ini minta kekuatan. Tuhan yang memberi, ya. Tuhan yang kasih kita kesempatan hidup. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Semakin kita percaya, semakin dekat kepada Tuhan. Karena orang yang dekat kepada Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, akan diberkati. Dan firman Tuhan sendiri yang berkata. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau belajar untuk meletakkan harapan kami kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Sebab Tuhanlah yang memiliki hidup kami. Engkau yang menciptakan kami. Engkau punya tujuan atas hidup kami. Kami mau memberi hidup kami untuk memuliakan Tuhan dan tidak menyia-nyiakan hidup kami. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami tidak mau bimbang, tapi kami mau percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.